Walaupun mungkin menurut sebagian orang pacaran itu adalah alternatif untuk menemukan yang terbaik, tapi sayangnya di Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama kita di ngobrol santai keluarga ya. Jadi kita tuh sebenarnya iya bukan menyoroti sih, lebih kayak nggak apa-apa banget loh hari ini kalau misalnya kalian tuh belum menikah, belum menemukan calon, tapi yang penting bisa untuk menjaga interaksi, menjaga marwah, karena yang paling dirugikan kalau misalnya mencari pasangan lewat jalur pacaran itu adalah perempuan. Kenapa? Karena ada manipulasi orang, ada manipulasi orang, maksudnya kayak ya kita dibuat seolah-olah tuh menemukan hal yang paling nyaman kayak gitu. Terus juga menurut Mas gimana, pacaran tuh sebenarnya boleh nggak sih, atau punya istilah teman deket sama lawan jenis itu sebenarnya boleh nggak sih? Kalau berdasarkan uraian guru-guru kita, kita memang mendapati bahwa dalam Islam pacaran itu satu aktivitas yang tidak diperbolehkan. Ya, karena di situ otomatis ada ikhtilat atau campur baur. Yang memang berpotensi untuk menjerumus kepada hal-hal yang bisa disebut dengan zina gitu. Karena biasanya kan kalau orang yang pacaran tuh kan cenderung suka berdua, ya kan? Ya. Ya nggak tahu gelap-gelapan apa gimana kan lagunya kayak gitu. Terus juga bermotor berduaan kayak gitu. Terus juga boncengan, itu kan ada anggota tubuh perempuan yang tersentuh gitu, walaupun tidak sengaja, tapi ini rawan gitu. Jadi apalagi laki-laki ya, laki-laki normal tuh pasti ada sebuah fitrah yang dia tuh nggak bisa kalau misalnya sama lawan jenis gitu. Jadi harus tersalurkan yang. Jadi kalau misalnya ada yang bilang enggak, aku bisa jaga kamu, jadi kalau misalnya, dan juga kita sebagai keluarga, dan kalaupun memang di rumah kita tidak menemukan, nah biasanya kan seseorang itu mencari nyaman di luar dari dirinya gitu kan, misalnya keluarga yang tidak nyaman, tidak menjadi pendengar yang baik kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut Mas, keluarga itu harus seperti apa sih kayak seperti ini? Ya, ini untuk teman-teman yang bakal jadi orang tua, yang punya anak-anak sekarang masih kecil, kan suatu saat ntar anaknya gede, kemudian nah itu tanggung jawab anak itu berada pada kita. Artinya mestinya keluarga itu jadi tempat yang nyaman untuk ngobrol. Kalau ada permasalahan bisa selesai di sana. Jadi kita mungkin bisa lebih friendly ke anak-anak kita agar mereka juga enak gitu ngobrolnya ke kita. Biasanya kalau ada jarak atau ada kesenjangan itu anak kurang nyaman ngobrol sama orang tua, dan ujung-ujungnya ya lebih nyaman ngobrol sama yang di luar gitu. Jadi kalau misalnya pun ketidaknyamanan itu nggak dapat di rumah, cari komunitas, cari teman yang memang benar-benar pengen jadi lebih baik kayak gitu. Nggak harus lawan jenis juga, tapi yang sesama jenis kan justru bisa saling paham kan? Ya, artinya circle pertemanan yang saling support, yang positif, itu dibutuhkan ya sebagai alternatif kalau misalkan keluarga kita belum mampu untuk mengakomodir, atau kalau keluarga kita itu sudah mengakomodir, circle pertemanan yang positif itu akan semakin memperkuat mental health atau kondisi kita. Kita bisa jadi lebih maksimal bertumbuh gitu. Ini kalau pengalaman ya. Kalau di pesantren itu di Gontor itu kan cowok sama cewek dipisah. Jauh, jaraknya 100 km. Yang putra di Ponorogo, yang putri di Mantingan di Ngawi. Jadi selama kita santri kemudian khidmat itu ya jarang berinteraksi dengan lawan jenis, tapi kita punya circle pertemanan yang positif. Jadi ya betul kita di situ berkegiatan yang bisa menumbuh kembangkan potensi kita. Misalnya entah itu hiking atau tadabur alam, mendaki gunung, atau olahraga, atau syukur-syukur kalau misalnya ikut kompetisi gitu. Itu pengalaman sih gitu.
Betul, jadi jangan sampai jiwanya juga kosong gitu ya, jangan sampai jiwanya kosong karena merasa baper kayak gitu. Bukan nggak boleh, tapi cari tempat yang bisa menyibukkan kita, gitu. Iya. Menyibukkan untuk tidak memikirkan perasaan kita, Iya. kayak gitu. Terus juga bukan yang tadi dikatakan sama Mas, bukan berarti ketika udah punya anak, tapi sebelum nikah pun harus cari circle yang terbaik itu, dan juga harus berusaha nih berikhtikat bahwa cukup orang tuaku aja yang kayak gini. Aku ketika mencari dengan cara yang baik, menikah dengan cara yang baik, dengan orang yang paling terbaik, dan juga biar anakku tidak seperti aku dalam kekosongan di rumah kayak gitu. Jadi ciptakan rumah terbaik dan kita juga dengan cara yang terbaik pula. Mungkin kita bisa belajar dari orang tua kita. Kalau misal orang tua kita itu baik, itu bisa kita tiru, bisa kita jadikan model. Atau kalau orang tua kita ada kekurangan, itu kita bisa jadikan cerminan. Oh, mestinya aku bisa lebih baik lagi gitu. Ini itu dulu dari kita ya teman-teman, singkat tapi semoga berkesan, jadi singgalilah yang berkualitas. Walaupun mungkin menurut sebagian orang pacaran itu adalah alternatif untuk menemukan yang terbaik, tapi sayangnya di Islam nggak bisa kayak gitu ya. Harus ada yang dijaga karena diri kita juga pun berharga. Mungkin itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.